Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya kalian mungkin belum tahu ya nama saya, soalnya kan kalian masih kelas 10 gitu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu gitu ya. Nama Ibu Jihan Ayu, kalian bisa panggil Ibu Ibu Jihan. Oke, sebelumnya saya juga pengen kenal gitu sama kalian, tapi nanti ya seiring berjalannya waktu saat masuk pembelajaran. Oke, jadi ibu itu akan mengajar sosiologi, yaitu kita akan masuk ke dalam materi hakikat sosiologi dan pemecahan konflik sosial. Jadi kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sosiologi? Anak-anak, sosiologi itu ialah ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia dalam satu kelompok, juga hubungan manusia dalam antar sesama di dalamnya gitu. Dan ilmu sosiologi ini bisa menolong kita melihat bagaimana manusia itu bisa saling membutuhkan satu sama lain, saling hidup berdampingan dan membentuk pola kebiasaan di suatu tempat. Oke, tujuan pembelajaran ilmu sosiologi ini adalah menjelaskan makna dan fungsi sosiologi dalam kehidupan sosial, mengidentifikasi langkah-langkah penelitian dalam menyelesaikan konflik, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis konflik. Oke, kita akan membahas fungsi dan kegunaan sosiologi dalam pemecahan konflik, yaitu ada peran sosiologi dalam menyelesaikan konflik sosial, ada menganalisis penyebab konflik secara ilmiah, ada menentukan dampak sosial dari konflik. Oke, di sini ada peran sosiologi dalam menyelesaikan konflik sosial. Nah, sosiologi ini memiliki banyak fungsi dalam membantu manusia menyikapi masalah sosial yang muncul di lingkungan. Nah, melalui ilmu sosiologi ini, kita itu bisa menelaah gitu sebab suatu masalah atau bentukan konflik muncul di tengah kehidupan manusia. Nah, oke, yang kedua ada menganalisis penyebab konflik secara ilmiah. Nah, melalui ilmu sosiologi ini, kita itu bisa memahami gitu sebab suatu konflik muncul. Jadi konflik muncul itu sebabnya apa gitu, kita bisa tahu, dan siapa aja nih yang terlibat dalam konflik itu, dan dampak yang timbul bagi banyak pihak itu apa gitu. Nah, kajian sosiologi ini menolong kita menemukan jalan penyelesaian yang masuk akal, memakai data dan bukti, bukan emosi. Dengan sosiologi, manusia dapat menyusun langkah damai seperti kesepakatan, mediasi, atau usaha saling memahami. Nah, jadi dengan ilmu sosiologi ini, kita itu bisa punya ilmu gitu untuk menyelesaikan masalah itu dengan masuk akal gitu, dan keduanya itu adil gitu. Kita juga bisa memakai data dan bukti yang nyata yang ada gitu. Jadi kita tuh nggak asal-asalan gitu, untuk kita punya bukti gitu. Jadi kalian kalau mau nuntut juga nggak bisa, kita ada bukti gitu. Dan penyelesaiannya itu bukan dengan emosi tapi tenang gitu, kita lewati, kita bisa gitu dengan ilmu sosiologi ini. Oke, selanjutnya ada menentukan dampak sosial dari konflik. Nah, kita dengan menilai akibat yang ada, kita bisa menemukan cara paling tepat untuk menata kembali hubungan sosial yang sempat tidak seimbang.
Nah, ilmu sosiologi ini membantu kita memastikan supaya setiap pihak yang terdampak itu mendapatkan solusi yang adil dan dapat hidup dengan damai kembali. Melalui pemahaman sosiologi, manusia itu bisa belajar gitu menjaga kesatuan hidup, menumbuhkan sikap saling memahami, dan menghindari munculnya masalah yang sama di masa selanjutnya. Nah, jadi kan kita kalau mempunyai ilmu sosiologi, paham ilmu sosiologi, kita itu bisa gitu menyelesaikan masalah itu dengan tepat, dan kita itu bisa gitu membantu menata kembali. Misalnya nih kita punya masalah nih, misalkan kalian punya masalah sama teman sebangku kalian. Nah, kalian itu sebagai penengah gitu ya, kalian itu omongin dulu masalahnya apa nanti. Nah, kita itu sebagai penengah bisa membantu menemukan cara yang paling tepat gitu ya. Jadi kita nanya dulu nih, kamu kenapa kok bisa slack sama dia. Nah, kita tanya VOV yang satunya lagi itu bagaimana gitu. Jadi kita juga bisa menelaah gitu, yang mana nih yang salah. Jadi kita ambil jalan tengahnya gitu. Nah, kita itu bisa menata, supaya kita itu bisa menata kembali hubungan yang tadinya slack jadi baikan lagi gitu. Nah, jadi melalui pemahaman sosiologi, kita juga bisa menjaga kesatuan hidup gitu, menumbuhkan sikap yang saling memahami. Kemudian kita kedepannya bisa lebih menghindari munculnya masalah yang ada di masa selanjutnya gitu di kemudian hari. Kemudian oke, kita masuk ke jenis-jenis konflik, yaitu ada konflik individual, yaitu konflik dua orang atau lebih karena beda pendapat. Nah, contohnya dua teman tidak sejalan dalam memilih ketua kelas, lalu tidak saling sapa gitu. Misalkan kamu mau kalian ini kan sebangku ya, tetapi kalian itu beda pemilihan gitu dalam pemilihan ketua kelas. Misal aku maunya si ini nih, si Adi gitu, aku nggak mau si Yunus, sedangkan teman kalian itu maunya si Yunus. Nah, konflik lah di situ yang terjadi gitu. Itu yang dimaksud dengan konflik individual. Selanjutnya yang kedua ada konflik politik, yaitu beda pandangan atau tujuan dalam bidang kekuasaan dan kebijakan publik. Jadi contohnya dua calon pemimpin tidak sepakat nih soal kebijakan umum, lalu memicu debat gitu di antara pengikutnya. Misalkan kita nih mau milihnya 01 nih, tapi yang teman kalian milihnya 02. Ya, aku maunya BBM nih gitu, aku maunya MBG. Jadi debat lah di situ, konflik gitu ya, yang itu bisa aja loh menyebabkan konflik kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada konflik agama, yaitu muncul akibat beda keyakinan dan pemahaman dalam hal keimanan. Oke, kalau konflik agama itu contohnya salah paham di antara pemeluk keyakinan yang beda, tidak saling memahami agamanya masing-masing. Maksudnya kan contohnya kita nih agama Islam, tapi kita itu kan di Islam ada gak cuma satu mazhab gitu. Nah, di dalam mazhab itu juga kita beda-beda nih keyakinannya, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada II dan lain sebagainya. Itu di dalamnya juga
beda-beda gitu pembahasannya, keyakinannya juga beda ya, meskipun iya kita Tuhan itu cuma satu gitu, tapi keyakinannya yang beda itu juga kadang bisa menyebabkan konflik sosial. Kemudian selanjutnya ada konflik sosial, yaitu muncul beda kedudukan ekonomi atau sosial. Nah, kalau konflik sosial ini contohnya apa ya, kesenjangan sosial gitu, misalnya si kaya dan si miskin gitu, ketegangan kelompok yang kaya dengan si miskin itu, misalkan apa ya contohnya ketegangan antar kelompok yang kaya dengan yang tidak mampu akibat ketimpangan penghasilan atau gaji. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pemecahan konflik. Kita itu langkah-langkahnya adalah mengenali sebab konflik. Nah, bagaimana sih konflik itu muncul, sebabnya itu apa gitu, kita harus mengenali gitu, mendalami kenapa konflik itu bisa muncul kayak gitu. Kemudian mendengarkan setiap pihak ke satu dan kedua, kita itu tanya gitu, pihak ke satu, kenapa sih kamu kayak gini, apa masalahnya. Yang kedua juga kita tanya bukan hanya kepada satu pihak saja, tetapi dua pihak gitu. Kita tanya keduanya, kalian kenapa gitu. Kemudian kita mencari titik tengahnya, kita sebagai titik tengah melakukan pemecahan masalah. Setelah tadi kita menilai POV keduanya gitu bagaimana, nah kita itu bukan bisa mengambil jalan tengahnya, kayaknya lebih baiknya kayak gini supaya keduanya itu bisa baikan lagi kayak gitu. Kemudian kalau misalkan keduanya nggak bisa baikan dengan dengan mereka berdua, intinya kita membutuhkan atau melibatkan pihak penengah supaya konfliknya itu gak makin panjang gitu. Oke, selanjutnya kita bisa menetapkan kesepakatan. Kita misalkan kamu dan Adi dan Yunus itu kalian melakukan kesepakatan ke depannya mau bagaimana supaya kalian itu gak timbul konflik lagi, jadi bisa saling mengalah lah intinya gitu, jangan egois kayak gitu. Kemudian tetap menjaga hubungan baik supaya kalian itu tidak mudah konflik lah intinya gitu. Jadi kalian tetap saling mengalah gitu, kalau ada apa-apa tetap diomongin dengan baik-baik gitu. Kemudian evaluasi dan implementasi solusi. Oke, tentunya dalam pemecahan konflik itu tidak mudah ya anak-anak, jadi kita itu selalu aja ada tantangan gitu dalam pemecahan konflik. Salah satunya yang paling utama adalah egois ya teman-teman. Jadi ketika kita mau menyelesaikan konflik atau memecahkan masalah gitu, jangan egois lah intinya, kita omongin dulu gitu, kalian tuh maunya gimana. Kalau misalkan kita egois nih, udah aku maunya tetap kayak gini batu gitu ya. Kalau kalian tetap batu dan gak mau mendengarkan pihak lain itu intinya kita itu gak akan bisa cepat menyelesaikan masalah lah intinya kayak gitu.
Kemudian salah paham dan komunikasi yang tidak jelas. Nah, ketika kita salah paham dan komunikasi kita tidak jelas, itu juga bisa menyebabkan suatu konflik. Itu adalah tantangan gitu bagi kita untuk memecahkan konflik itu. Soalnya kan kalau kita salah paham, kita kadang gabung gitu, ngomong aja sama dia tuh kita nggak mau gitu, soalnya kan kita salah paham, padahal kita tanya dulu gitu, kenapa kalian kayak gitu, dan itu bisa jadi supaya kedepannya kalian itu gak miskom gitu. Kemudian emosi yang sulit dikendalikan. Nah, ketika kalian menyelesaikan masalah atau suatu konflik, ingin memecahkan suatu konflik, kalian tuh jangan emosian lah intinya. Jadi kalau emosi itu, masalahnya itu nggak akan bisa selesai gitu. Jadi usahain kita itu jangan egois, jangan salah paham, dan komunikasi yang baik. Jadi kita nggak miskom, kemudian gak emosi. Kita jangan emosi kalau kita ingin menyelesaikan masalah, ya kita jangan egois, turunin dulu ego kita tanya, kita komunikasiin dulu sama teman kita. Jadi kita itu intinya tanggung jawab lah gitu untuk menyelesaikan konflik itu, kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin segitu aja loh pembahasan yang dapat ibu sampaikan. Oke, mungkin kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah pemecahan konflik bukan sesuatu yang mudah, sebab banyak hal bisa menghambat jalan menuju kedamaian. Egois, salah paham, emosi, dan beda kepentingan itu juga membuat penyelesaian masalahnya itu sulit dicapai. Melalui pemahaman sosiologi ini, kita sebagai manusia diajak untuk memakai akal sehat, saling menghargai satu sama lain, dan membuka komunikasi yang jujur dengan sikap yang tenang, sabar, telaten, niat baik. Intinya setiap masalah dapat diselesaikan tanpa emosi, tanpa kekerasan. Hasilnya ialah kehidupan sosial yang aman dan damai, dan penuh saling pengertian. Nah, kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan orang lain gitu. Kita nggak bisa hidup individual kayak gini. Kita tuh butuh orang lain. Intinya kita saling membutuhkan lah. Jadi dalam ilmu sosiologi ini kita jangan egois lah. Intinya kita kan manusia gitu, kita saling membutuhkan satu sama lain. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Oke, sebetulnya ibu itu ada soal gitu buat kalian, nanti ibu kasih linknya ya. Itu soalnya kayak gini, kalian mengulas soal-soal yang ibu kasih kayak gitu ya. Oke, anak-anak ini tuh contoh soalnya gak kelihatan ya di kalian, nanti ibu kasih linknya aja ya. Jadi ibu bacain aja ya. Jadi soal yang ke-1, di bawah ini yang termasuk konflik individual adalah, jadi konflik individual itu jawabannya yang tadi ya, konflik dua orang atau lebih akibat beda pendapat. Kemudian yang kedua, salah satu cara pemecahan konflik adalah yaitu mengenali sebab konflik dan mendengarkan pihak lain gitu. Kemudian yang ketiga, sebutkan salah satu tantangan dalam pemecahan konflik, yaitu
emosi yang tidak dikendalikan itu adalah salah satu tantangan dalam pemecahan konflik gitu ya. Jadi ingat tadi apa yang saya bilang, jangan emosi kalian hadapi gitu. Soalnya kalau emosi intinya kalian gak akan bisa menyelesaikan masalah. Oke anak-anak, mungkin segitu aja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat gitu bagi kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.